partai negara. Apapun ormasnya, ketika dia menolak Pancasila, menolak kesepakatan bersama, memang harus dibubarkan. Saya tidak menyebut itu HTI. Siapapun juga, karena kebetulan yang saya tulis di media Indonesia itu HTI, harusnya HTI dan kawan-kawannya. Siapapun juga yang melakukan pembangkangan, penolakan terhadap Pancasila, yang menjadi payung dalam rumah besar ke Indonesia, dia harus dibubarkan. Harus dibubarkan. Pancasila itu ibarat ibarat kalimat sawa, titik temu dari semua komponen yang ada. Misahkan ghorizo dalam istilah Al-Quran itu kan seperti itu. Dan kita tidak boleh mengkhianati kesepakatan ini. Pancasila itu kalau dalam ilmu sosial ibaratkan seperti agama sipil sebagai lawan dari agama langit, di mana kita melakukan kesepakatan bersama tentang negara ini. Seperti itu, maka menjadi sangat benar kalau saya melihat para founding father Nahdlatul Ulama sampai pada kesimpulan bahwa Pancasila itu sesungguhnya satu napas dengan agama sebenarnya. Jadi orang yang menolak Pancasila, Undang-Undang 45 mengatakan sebagai toghut, kafir, saya menyimpulkannya orang-orang seperti itu atau ormas seperti itu bukan hanya tidak paham terhadap asbabun nuzul Pancasila, namun juga mereka mengalami rabun sejarah sebenarnya. Dan Nahdlatul Ulama harus memberikan optik yang lebih terang sesungguhnya. Pancasila itu dihasilkan oleh orang Islam sebenarnya, kan seperti itu. Para perumus itu agamanya Islam, Hatta, Bung Karno, Wahid Hasyim, Ki Agus Kusumo dan lain sebagainya. Mereka KTP-nya adalah Muslim, kan seperti itu. Bahkan kalau menurut saya dihapusnya 7 kata itu dalam Piagam Jakarta bukan melambangkan tentang kekalahan politik Islam, tapi menunjukkan justru tentang kemenangan politik Islam. Orang seringkali dengan imajinasi yang sangat pendek hendak mengembalikan lagi 7 kata. Kalau menurut saya tidak perlu dikembalikan, yang sesuatu yang sudah dikubur menjadi bagian dari masa lalu sebenarnya. Dan hikmah tersembunyi dari dihapusnya 7 kata ini, kita sebagai warga, kita sebagai bangsa bisa bersatu dengan mereka yang berlainan